Tanpa ke sana pun saya hampir sering berdialog dengan Bunda Ratu sehingga perlu ke sana. Kadang beliau sendiri yang datang ke rumah saya. Selamat siang ya. Saya biasa pakai di nama luar kenal dengan nama Asta, paling dari Asta Wiraguna. Nama ini sebenarnya di kalangan keluarga nggak tapi booming, karena ini pemberian dari leluhur yang keluarga saya sendiri juga nggak banyak tahu. Entah kenapa gitu, saya justru lebih nyaman dengan nama yang ini timbang nama asli saya sendiri. Nama aslinya apa, Bang? Ya kan? Nama asli dari ibu itu namanya Agus Salim. Sebenarnya perjalanan dari saya punya istri nih ya, dari awal pun memang udah kita ada campur tangan guna data fisik ya. Begitu banyak pengalaman, fenomena, pengetahuan di hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya saya bisa mengunjungi yang mungkin di Indonesia siapa yang nggak kenal Pantai Selatan ya. Di sekarang mungkin hotel namanya Beat Hotel ya, Bunda Ratu. Dapat undangan yang secara gay pula. Saya bisa datang, nggak salah kamar 103 ya, kenal itu ya. Masalah ada perubahan. Nggak nyangka aja ada kunjungan sana. Itu juga tempat itu memang lagi ditutup sebenarnya. Nah sebenarnya undang itu pesan sih, ya kan. Jadi tidak seperti ya undangan yang pada umumnya. Memang ada sesuatu yang memang bersangkutan dengan dunia yang bakal saya masuki. Sampai sana pun juga datang pagi dari Jakarta itu ngeteng sama istri. Di sana rupanya udah tutup, karena itu bilang udah kesorean apa gitu ya. Terus sampai sana ditolak. Sementara saya ke sana itu kan bukan atas keinginan saya, memang suruh berkunjung atau istilahnya apa ya, ziarah kali ya kalau orang udah nggak ada itu ya. Kalau di Islam lebih ke ziarah. Nah sampai di sana ketemu manajernya, bilang Pak, waktu itu yang ngomong si istri, udah tutup gitu Bu katanya. Jamnya, jadi untuk kamar itu. Oh, untuk kamar itu? Itu kalau untuk penginapan ya. Tapi itu memang ada aturan jam, hari itu ya. Ya kan, khusus kamar Bunda Ratu. Untuk 03 ya. Itu. Khusus kamar itu aja. Terus dia bilang, wah kita udah telat ya katanya. Nggak bisa. Atasnya merah kan. Nancel marah. Masa ngebatin aja, saya kemarin kan. Jauh-jauh. Ya kan, jauh-jauh. Saya udah bela-belain. Ini atas permintaan, nggak dorongan dari saya pengen ke sana gitu. Nggak lama itu manajer panggil lagi. Ibu bapak memang diminta ya ke sini. Ya, kalau nggak juga ngapain. Karena fenomena ibu itu kan saya dulu nggak cuma dengar cerita aja, dan menyeramkan tapi unik menarik juga sih. Nah kalau nggak diminta saya juga nggak mau kemarin. Saya nggak punya kepentingan apa-apa gitu. Akhirnya yang Dego diperbolehkan masuk. Kita bertiga itu sama manajernya, saya sama istri. Masuk ke dalam, bilang nanti di dalam jangan foto-foto ya. Saya nggak tapi dengar sih omongannya. Tapi di dalam tapi saya meditasi. Memang khusus buat saya, istri bilang, ayah duduk di altarnya, itu ada fotonya besar. Ini foto seperti hidup. Itulah saya berdialog batin tadi. Ya nggak pengen kita beramah-tamah datang. Minta wejangan. Terus istri foto-foto. Ada berapa ending foto. Dan anak itu manajer juga diam aja. Padahal dia sendiri yang bilang nanti dalam nggak boleh foto ya. Memang nggak boleh itu. Itu kamar itu memang khusus. Dan nggak semua orang bisa masuk. Dan nggak sembarangan. Jadi bukan manajer yang menentukan. Bunda sendiri. Kalau kita mau datang nggak dibilang nggak bisa, nggak bisa. Ya kalau dibilang bisa ya bisa. Nah, sampai sana saya dialog foto apa kan. Saya balik. Mas saya bilang nanti saya balik lagi, saya mau pakai mobil. Kita nggak mau ngeteng, ternyata jauh juga Sukabumi Jakarta itu kalau ngeteng. Lama berjam-jam. Nah kalau buat istri itu udah berapa kali di kesana. Mana ada pemandangannya agak ganjil. Itu di kolam renang dulu katanya. Itu patung orang telanjang gitu. Itu cuma satu. Kok ketika ayah datang kok jadi dua ini. Dulu patungnya cuma satu. Sekarang jadi dua. Masalah aku ada fotonya itu mah nggak tahu kemana itu. Mana handphone juga seringan
tuker, rusak. Nah sejak itu kita mengalami satu perjalanan hidup ya. Sebenarnya tanpa kesana pun saya hampir sering berdialog dengan Bunda Ratu sih, nggak perlu kesana. Kadang beliau sendiri yang datang ke rumah saya hari-hari tertentu. Jadi kadang kita menggunakan mediator ya, sama ini istri. Rupanya istri saya ini mirip dengan beliau, kecil-kecilnya. Bunda Ratu itu kecil kan, mungil, rambut ikel, panjang, di bibirnya apa, banyak kemiripan. Dia kalau mau datang juga pasti kita mau datang. Si istri udah mandi itu bersih. Ada yang nggak suka orang jorok, bersih, wangi. Ruangan juga harus wangi tuh. Kita beli Parfum. dap malam, bangsa dap malam kan, wangian. Utama melati ya. Dap malam memang melati itu memang kayak identik. Udah kalau udah datang tuh aromanya kental sekali itu. Dan pengalaman itu cuma buat saya berdua aja. Nah, kita ngobrol sana kemari, ngobrol nyantai aja. Ngobrolin apa tuh Bang? Ya banyak hal tentang sejarah, kerajaan, tentang kehidupan, spiritual, banyak hal. Cerita-cerita beliau. Kalau buat anak saya sini kayaknya nggak ada sih. Ada. Mereka untuk hal-hal spiritual ya, kalau saya lihat mereka nggak ya. Saya juga antara punya nggak punya sih. Memang dari kecil tuh juga ada dorongan seneng aja hal-hal seperti itu sampai sekarang gitu. Kadang saya coba lupakan gitu kan, ngapain sih gitu ya. Tapi tetap aja ada pengetahuan yang kadang-kadang itu dapat dari diri saya sendiri. Kadang-kadang untuk berdialog dengan Tuhan juga begitu. Dan dia memberi jawaban dengan dalam pikiran saya sendiri. Jadi tidak seperti kita berdialog, hai, ini begini, kita kayak ngobrol gitu. Tidak. Kadang dia memberikan jawaban dari pikiran saya sendiri. Ketika saya bertanya dalam pikiran saya memberikan jawaban sendiri. Dan hal-hal kayak gitu juga gitu. Dan di sini memang masing-masing punya kemampuan intelektual yang berbeda antara sama pasangan. Nah kalau anak dari istri memang ada satu yang menurun mamanya juga mungkin kali ya. Nah dia yang anak yang tahu banyak juga tentang kehidupan yang aneh orang tuanya. Kayaknya kalau udah naik sama mamanya, udah ada aroma-aroma apa dia udah ngerti dah, nggak akan ganggu dia. Nah, itu kalau udah ngobrol kadang kan itu berjam-jam, lama gitu. Abang kita lagi pertama ngobrol nyantai gitu, diam dulu, paling ngerokok, ngopi, kadang makan buah. Kadang mereka sih bawa buah sendiri buah, kita diberi buah dari dunia mereka. Ada beberapa buah yang saya agak sulit menemukan di dunia nyata ya, bisa makan ya. Nyata di sana ada buah, ada. Hampir sama yang di dunia, ada banyak sama yang di dunia. Ini pengalamannya di mana itu udah bilang dunia metafisik ini yang itu udah maha kaya Tuhan ya. Ada dunia yang tidak terlihat oleh mata lahir, ya. Tapi bisa dilihat dengan mata hati tadi, atau orang bilang indera keenam tadi ya. Jadi saat saya ngedit videonya Bang Asta ini memang saya mengalami beberapa kesulitan ya. Kesulitannya itu bukan hal teknis biasa, tapi aneh gitu. Sering hang, kemudian freeze. Jadi pas waktu saya play itu diam aja, terus udah hang gitu. Kemudian ada itu panjang ya, freeze-nya itu diamnya itu panjang. Kemudian ada video yang pas waktu saya play, kan biasanya video ada audionya ya, ada waveform audio gitu ya, kelihatan situ turun naiknya ya. Nah, kemudian dilanjutkan di video itu waveformnya nggak ada, tapi audionya ada, kedengaran itu di metering audionya, audio meternya itu ada gitu. Nah itu yang heran gitu selama saya ngedit videonya Bang Asta ini. Ya, memang videonya ini saya syutingnya itu 4K, memang agak berat, tapi yang sudah bisa gitu diedit, masih bisa lancar gitu, masih bisa jalan. Kalau yang Bang Asta ini
mau nggak mau saya ekspor dulu gitu. Jadi saya jadikan yang 4K tadi jadi Full HD, kemudian dari Full HD itu saya ekspor. Kemudian saya impor ulang, baru saya edit. Nah, itu baru lancar gitu. Terima kasih ya Bang Asta atas semua informasi mengenai alam metafisikanya. Ini jadi kita berbagi wawasan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya dengan pengalaman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.